Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan tentang acceptance sampling pengendalian mutu 2. Di sini di kelompok 3 itu ada 2 orang dengan anggota kelompok bernama, yang pertama ada Lintang Linui dengan NIM 11234 dan saya sendiri dengan NIM 11265 Sarul Padiasa. Ya, yang pertama pendahuluan. Quality control adalah proses pengecekan atau observasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu kegiatan dari upaya pemastian mutu adalah inspeksi. Tujuan dari inspeksi tersebut adalah untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat suatu perancangan aplikasi sistem penunjang keputusan peningkatan quality check pada PT PAS dengan metode acceptance sampling. Acceptance sampling merupakan metode penentuan penerimaan atau penolakan lot yang diamati menggunakan metode military standar 105E serta mendeskripsikan hasil uji coba aplikasi sistem quality check. Di sini dalam proses pengendalian kualitas terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh quality control, meliputi tahapan inspeksi dari proses awal sampai proses produk jadi akhir kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil akhir setelah serangkaian analisis dilewati meliputi beberapa disposisi produk, yaitu yang pertama rilis, artinya produk memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua reject, artinya produk tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan dan produk dihancurkan. Yang ketiga, WIP atau work in process. Artinya, produk tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan dan dilakukan reprocess atau rework. Dalam prosesnya, pembuatan laporan dan dokumentasi dilakukan secara manual. Pencatatan hasil inspeksi menggunakan form kertas yang ditulis tangan dan memungkinkan terjadinya kehilangan dokumen karena tidak memiliki backup. Ya, yang kedua ini metode penelitian. Studi literatur yang dilakukan untuk mengerjakan studi ini terdiri dari ada 3, yaitu yang pertama studi literatur yang dilakukan untuk mengerjakan studi ini terdiri dari ada 2, maaf ya. Di sini ada mengidentifikasi item pemeriksaan produk, lalu melakukan pengelompokan data pengerjaan pemeriksaan. Ya, di sini yang ketiga akan dibacakan oleh Lintang, yaitu hasil dan pembahasan. Ya, terima kasih Arul. Ya, selanjutnya saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama itu metode inspeksi secara sampling atau sampling inspection. Inspeksi yang dilakukan terhadap jumlah sampel tertentu dari total jumlah produk yang diproduksi pada rentang waktu tertentu. Sampel yang diambil pada umumnya adalah sampel acak atau random sampel yang mewakili keseluruhan populasi produk atau umumnya berdasarkan model tenaga kerja mesin ataupun rentang waktu tertentu. Jika dalam inspeksi terbukti mendeteksi adanya produk cacat, maka keseluruhan produk terkait akan ditolak atau reject dan harus dilakukan pengerjaan ulang atau disortir ulang. Ya, ini salah satu gambar dari gambar sample size code letters. Ya, bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ada metode military standar 105E. AQL adalah tingkat kualitas terendah atau minimum. Bagi proses produksi yang dianggap dapat diterima sebagai rata-rata proses, penggunaan AQL bukanlah sebagai spesifikasi bagi produk atau sebagai target dari proses produksi. Namun, sebagai standar yang digunakan untuk memiliki kualitas suatu lot. Tingkatan AQL klasifikasi cacat produk. Yang pertama itu ada kritikal atau cacat kritis, mungkin mengakibatkan kondisi berbahaya atau tidak aman menggunakan atau mempertahankan produk. Yang kedua itu mayor atau major. Cacat besar tidak mempengaruhi keamanan produk tetapi mempengaruhi kinerja produk. Yang ketiga yaitu minor. Cacat kecil tidak akan mempengaruhi penggunaan normal dari produk. Biasanya merupakan hasil pengerjaan yang kurang memuaskan.
Ya, selanjutnya langkah pembuatan sistem sampling military atau standar. Yang pertama, tentukan parameter yang mau diperiksa beserta risikonya. Yang kedua, menentukan ukuran lot. Yang ketiga, menentukan AQL-nya. Bisa berdasarkan kategori risiko atau kesepakatan dengan supplier atau untuk bahan baku. Yang keempat, menentukan jumlah sampel dengan cara menentukan tingkat pengawasan atau inspection level. Tingkat pengawasan akan menentukan jumlah sampel yang harus diambil dalam satu lot. Ya, ini salah satu contoh dari kategori cacat produk. Ya, bisa dilanjut. Ya, yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan perencanaan aplikasi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain, aplikasi sistem penunjang keputusan quality check berhasil diimplementasikan dengan baik. Penginputan hasil pengecekan kualitas melalui aplikasi sistem penunjang keputusan quality check menjadi lebih cepat dan tepat karena adanya data yang tersistematis. Penyajian laporan pengecekan kualitas melalui aplikasi sistem penunjang keputusan quality check menjadi lebih cepat dan efisien dalam pencarian data traceability produk. Aplikasi sistem penunjang keputusan quality check dapat memberikan di posisi produk secara cepat sesuai dengan metode acceptance sampling dengan menyajikan ketepatan data yang akurat. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya akan mengembalikan ke Sarul Kadiansyah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,